Hi everyone, welcome back to English lesson with me Fatima Idris. In this video, we are going to learn about descriptive text. Di video kali ini, kita akan belajar tentang descriptive text. Apa sih sebenarnya descriptive text itu? Nah, sebelum melihat lebih jauh tentang descriptive text, dalam video kali ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari tentang descriptive text itu sendiri. Yang pertama adalah definition, kemudian yang kedua ada purpose, lalu diikuti dengan generic structure, language features, dan kemudian yang terakhir adalah example of descriptive text atau contoh daripada descriptive text itu sendiri. Oke, sekarang kita akan mulai dari poin yang pertama, yaitu definition. Apa sih sebenarnya descriptive text itu? Descriptive text is text that describes a particular person, animal, place, or thing. Jadi, descriptive text itu adalah sebuah teks yang menggambarkan tentang seseorang, hewan, tempat, ataupun benda secara khusus. Ingat ya, secara khusus, bukan umum. Jadi, objek yang digambarkan dalam descriptive text ini hanya satu saja. Contohnya seperti Cristiano Ronaldo, my cute cat, my home, atau my new bicycle. Nah, itu adalah contoh-contoh teks yang termasuk dalam descriptive text di mana kita hanya menggambarkan objek secara khusus atau objek tersebut hanya satu saja yang dijelaskan, tidak bersifat umum. Nah, kemudian makna kata menggambarkan dalam pengertian descriptive text ini bukan berarti kita menggambarkan sebuah objek menggunakan pena ataupun alat tulis lainnya. Tetapi, makna kata menggambarkan di sini adalah bagaimana kita menjelaskan sebuah objek secara detail. Dimulai dari ukurannya mungkin, ataupun sifat-sifatnya, fungsinya, ciri-cirinya, dan lain sebagainya secara detail. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan pindah pada poin selanjutnya, yaitu purpose atau tujuan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan daripada descriptive text itu? Oke, purpose of descriptive text atau tujuan daripada descriptive text itu sendiri, yang pertama adalah to describe atau untuk menggambarkan, to introduce someone or something untuk memperkenalkan seseorang atau sesuatu, atau yang terakhir adalah to attract people to visit or come. Nah, itu adalah tujuan daripada sebuah descriptive text. Baiklah, sekarang kita akan menuju pada poin yang ketiga, yaitu generic structure. Nah, generic structure ini adalah susunan atau bagian-bagian daripada descriptive text. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasannya. Oke, jadi dalam sebuah descriptive text terdiri atas dua bagian atau dua susunan. Yang pertama adalah identification dan yang kedua adalah description. Pada bagian pertama atau point identification, penjelasannya adalah introducing an object which will be described. Jadi, pada bagian ini kita akan memperkenalkan objek yang akan kita gambarkan. Misalkan seperti seseorang, tempat, hewan, ataupun benda. Ingat ya, kita hanya memperkenalkan objek yang akan kita gambarkan. Sedangkan pada point description, penjelasannya adalah describing the object in details. Jadi, pada bagian ini kita akan memperkenalkan objek secara detail. Misalkan seperti bagian-bagiannya, ciri-ciri fisiknya, misalkan kalau kita menggambarkan orang, atau kebiasaan, fungsi, karakter, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagian yang pertama yaitu bagian identification, letaknya adalah berada pada paragraf pertama daripada sebuah descriptive text, di mana pada paragraf awal kita hanya memperkenalkan objek yang akan kita gambarkan. Sedangkan poin selanjutnya atau bagian selanjutnya yaitu description berada pada paragraf selanjutnya, di mana berisi tentang penjelasan secara detail terkait objek yang kita gambarkan. Ingat ya, di dalam sebuah descriptive text hanya ada dua struktur atau dua susunan, yaitu identification dan juga description.
Oke, selanjutnya kita akan melihat language features. Language features dalam descriptive text yang pertama adalah specific participant. Specific participant artinya apa sih yang sebenarnya sedang digambarkan di dalam teks? Contohnya seperti my cute cat, my best friend, my favorite food, atau katakanlah Cristiano Ronaldo, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam prosedur teks menggunakan simple present tense. Contohnya seperti she has beautiful skin. Kemudian yang ketiga, di dalam descriptive text menggunakan action verb atau verb 1. Contohnya seperti play, study, atau cook. Lalu kemudian yang keempat, menggunakan adjective atau kata sifat. Contohnya seperti beautiful, slim, or handsome. Nah, selanjutnya kita akan melihat example atau contoh. Seperti apa sih kira-kira contoh dari descriptive text itu? Yuk kita dengarkan sama-sama ya. My lovely Milo, I have a pet. It is a cat. His name is Milo. Milo has brown fur and a long tail. He has 2 cute ears and 2 bright eyes. The eyes make Milo look funny. I feed Milo with some rice and fish every day. I go to the market to buy the fish and my mother steams it for him. I bring Milo to a veterinarian when he does not look well. Miloku tersayang. Aku mempunyai seekor hewan peliharaan. Ia adalah seekor kucing. Namanya Milo. Milo mempunyai bulu yang berwarna coklat dan ekor yang panjang. Ia memiliki 2 telinga yang imut dan 2 mata yang cerah. Matanya membuat Milo terlihat lucu. Aku memberi makan Milo dengan nasi dan ikan setiap hari. Aku pergi ke pasar untuk membeli ikan dan ibuku mengukus ikan tersebut untuknya. Aku membawa Milo ke dokter hewan ketika dia terlihat tidak sehat. Nah, pada contoh descriptive text dengan judul My Lovely Milo tadi, dapat kita lihat bersama bahwa pada paragraf pertama menyebutkan atau memperkenalkan objek yang akan dideskripsikan, yaitu seekor kucing bernama Milo. Jadi, bisa kita katakan bahwa paragraf pertama adalah identification. Sedangkan pada paragraf kedua mendeskripsikan tentang ciri-ciri daripada seekor kucing tersebut. Jadi, bisa dikatakan bahwa paragraf kedua merupakan description. Oke, selanjutnya kita akan melihat language features dari contoh descriptive text tadi. Yang pertama adalah specific participants. Apa sih yang sebenarnya digambarkan dalam teks tadi? Nah, sudah jelas ya bahwa objek yang digambarkan dalam teks tadi adalah seekor kucing bernama Milo. Kemudian yang kedua adalah simple present tense. Nah, dalam teks tadi kita bisa melihat satu contoh simple present tense, yaitu kalimat he has 2 cute ears and 2 bright eyes. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan action verb. Nah, dalam teks tadi penggunaan action verb contohnya seperti go, bring, feed, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah penggunaan adjective. Nah, dalam teks tadi kita bisa melihat beberapa contoh adjective atau kata sifat seperti kata beautiful, bright, cute, and funny. Nah, itu tadi penjelasan tentang descriptive text. Semoga bermanfaat ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video and bye-bye.